Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan melanjutkan materi akuntansi keuangan. Sebelumnya, anak-anak jangan lupa untuk menonton atau menyimak materi kita yang berjudul mencatat piutang tidak tertagih. Untuk mencatat piutang tidak tertagih ini ada dia metode langsung dan metode cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Jadi di sini berapa piutang orang yang akan kita tagih, itulah yang akan kita hitungkan berapa yang tertagih dan tidak tertagih. Oke, kita lanjutkan kompetensi dasar untuk piutang tidak tertagih itu yaitu menjelaskan karakteristik metode pencatatan piutang tidak tertagih. Kedua, menyelesaikan masalah pencatatan piutang tidak tertagih. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa harus mampu mengerjakan soal dengan cermat dan teliti tentang metode pencatatan piutang tidak tertagih. Oke, selanjutnya kita masuk A, yaitu metode langsung untuk piutang tidak tertagih. Metode langsung seringkali digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan perusahaan dengan sedikit piutang. Dalam metode ini, beban piutang tidak tertagih tidak akan dicatat sebagai piutang pelanggan. Benar-benar tidak dapat ditagih, pada saat itulah piutang pelanggan akan dihapus. Jadi minggu yang kemarin kita sudah belajar yaitu jenis-jenis piutang itu ya kan. Jenis-jenis piutang itu piutang usaha, piutang dagang, dan piutang lain-lain. Jadi di sini kalau kita bercerita tentang piutang itu ada kemarin kita perputaran piutang itu. Semakin banyak atau semakin cepat perputaran piutang itu dapat kita tagih, berarti semakin baik kas perusahaan yang akan kita kelola. Tetapi kalau semakin lama perputaran piutangnya tidak tertagih, berarti semakin buruk kas perusahaan. Jadi disinilah dia untuk piutang, berarti untuk hari ini kita membahasnya tentang piutang tidak tertagih. Jadi kapan dia dikatakan piutang tidak tertagih? Apabila memang betul-betul sudah tidak dapat ditagih atau memang perusahaannya usahanya itu sudah bangkrut atau pailit atau terjadinya kebakaran dan lain-lain. Jadi si usaha ini menghapuskan piutang pelanggannya atau memang betul-betul sudah dikatakan mengalami kerugian. Itulah dia. Berarti pada saat itulah piutang pelanggan akan dihapus. Memang betul-betul sudah tidak sanggup bayar. Udah, perhatikan contoh berikut, disimak ya nah, dipahami. Pada tanggal 31 Juni 2018 dihapuskan piutang usaha perusahaan dagang Kurnia sebesar 2 juta rupiah. Ini 2 juta ya, Mang. Karena dinyatakan valid, jurnal untuk menghapus piutang tidak tertagih tersebut adalah sebagai berikut. Berarti kalau dinyatakan valid ini berarti rugi. Berarti jurnal yang digunakan pada saat tanggal 31 Juni 2018 beban kerugian piutang pada piutang usaha sebesar 2 juta rupiah. Ini 2 juta ya, Mang. Bukan 2 miliar. Piutang usaha yang telah dihapuskan kemungkinan dapat ditagih kemudian. Dalam kasus tersebut, piutang akan dicatat kembali dengan membalik jurnal penghapusan piutang. Kas yang diterima akan dicatat sebagai penerimaan dan atas pembayaran piutang. Jadi apabila sudah menyatakan usaha dia sudah kita nyatakan valid atau rugi, ternyata di kemudian hari dia berrezeki atau dia mempunyai keuntungan dari yang lain, dia ingin datang lagi untuk membayar hutangnya. Karena sudah kita ketahui ya kan, hutang itu wajib kita bayar. Maka kita harus membalik jurnal. 31 Juni ini jadi beban kerugian piutang, kita katakan kas apabila dia sudah memberikan uang. Berarti kas pada piutang usaha. Kita balikkanlah tadi beban kerugian piutang ini pada saat pailit. Dia tidak sanggup bayar lagi. Ternyata di kemudian hari dia mendapat rezeki atau untung, dia akan membayarkan utangnya. Berarti beban kerugian piutang ini kita ganti jadi kas,
terhadap piutang usaha. Piutang usaha siapa? Yang tadi PD Kurnia, dialah yang dinyatakan valid. Nah, jadi kalau dia sudah menerima uang, berarti beban kerugian piutang ini kita ganti jurnalnya sebagai kas dan piutang usaha. Itu dia. Ada lagi nih contoh. Perhatikan. Piutang usaha atas nama PD yang telah dihapuskan pada 31 Juni 2018 dapat ditagih pada tanggal 20 September 2018. Jurnal untuk mencatat kembali piutang yang telah dihapuskan dan penerimaan kas adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Pada saat dia mencatat kembali piutang yang telah dihapuskan. Tadi kan yang contoh yang pertama itu PD Kurnia itu dinyatakan valid dan tidak akan bisa membayar hutangnya. Makanya dia jurnalnya itu beban kerugian piutang pada piutang usaha. Ternyata pada saat tanggal 20 September ini di contoh soal, dia datang kembali untuk membayar hutangnya. Jadi jurnal untuk tanggal 20 Desember bahwasanya dia mengakui masih memiliki utang kepada kita, maka PD Kurnia ini akan kita buat jurnalnya, mencatat kembali utangnya itu ya kan, sebesar 2 juta rupiah tadi, berarti piutang usaha pada beban kerugian piutang. Ini jurnalnya piutang usaha pada beban kerugian piutang ini pada saat si PD Kurnia masih menyatakan ada hutangnya kepada toko kita. Tetapi kalau dia membayar, ini nomor 2, untuk mencatat penerimaan kas pembayaran piutang, makanya tadi yang beban kerugian piutang ini kita ganti jadi kas pada piutang usahanya. Nah, berarti kalau dia yang pertama itu masih menyatakan ada hutang, dicatat kembali. Kalau yang kedua sudah menerima, sudah diberikan dia utangnya, makanya masuk kas untuk penambahan uang kita di perusahaan. Selanjutnya, jika penerimaan kas atas piutang pembayaran, piutang dilakukan pada periode berikutnya atau setelah tutup buku, misalnya 16 Januari 2019, maka pencatatan piutangnya adalah sebagai berikut. Jadi ini sudah tutup buku dari 2018 ke 2019. Ternyata sudah hampir 1 tahun. Jadi jurnalnya apa? Tadi yang tadi belum dia tutup buku, piutang usaha pada beban kerugian piutang. Ternyata kalau dia sudah tutup buku, beda lagi jurnalnya Mang Inang ini. Nomor 1, yaitu mencatat kembali piutang yang telah dihapuskan. 16 Januari 2019. Ini udah ada 1 tahun. Jadi jurnalnya apa? Piutang usaha pada piutang yang telah dihapuskan. Kan udah kita hapuskan dia tadi. Sudah kita ikhlaskan uang kita yang 2 juta itu kepada PD Kurnia. Ternyata dia masih mengingat hutangnya dan ingin membayarnya. Makanya piutang yang telah dihapuskan. Ini karena sudah tadi kategorinya sudah tutup buku. Yang kedua, mencatat penerimaan. Kalau dia mencatat penerimaan kas untuk pembayaran piutang sama dengan yang tadi sebelum tutup buku dan sesudah tutup buku. Tetap kas pada piutang usaha. Jadi bisa ya Inang, Amang membedakan yang sudah lewat tanggal, yang udah jangka pembayarannya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia masih tetap jurnalnya tadi piutang usaha pada beban kerugian piutang pada contoh kita yang pertama. Tetapi kalau dia sudah tutup buku, sudah lebih atau ganti tahun dari 2018 ke 2019 atau 2019 ke 2020, berarti itu jurnalnya piutang usaha pada piutang yang telah dihapuskan. Itu dia perbedaan dari yang sudah tutup buku dan tidak tutup buku. Yang B, kita metode cadangan untuk piutang tidak tertagih. Mempelajari pencatatan piutang tidak tertagih menggunakan metode langsung. Pada metode langsung, piutang tidak tertagih dicatat langsung untuk mengurangi piutang usaha. Sekarang kamu akan mempelajari pencatatan piutang tidak tertagih menggunakan metode cadangan. Gimana itu? Metode cadangan ini adalah menaksir jumlah piutang tidak tertagih dan mencatat beban piutang tak tertagih. Berdasarkan taksiran tersebut, setiap akhir periode akuntansi.
Jadi di sini berapa cadangannya. Misalnya perusahaan itu menyadangkan piutang tidak tertagihnya 50 juta. Di atas 50 juta enggak piutang yang tidak tertagih atau di bawah 50 juta. Itulah dia yang dikatakan metode cadangan. Berdasarkan taksiran tersebut, beban kerugian dicatat dalam jurnal penyesuaian dengan mendebit akun beban kerugian piutang. Nah, di sini dia tadi, apakah berkurang uang kita yang 50 juta ataukah dapat yang 50 juta. Oke, selanjutnya kita perhatikan contoh di bawah ini. Pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2018, PD Mawar memiliki saldo piutang sebesar 100 juta rupiah. Saldo piutang usaha tersebut beberapa piutang yang telah jatuh tempo. PD Mawar menaksir piutang yang tidak dapat tertagih sebesar 10% dari saldo piutang. Berarti 10% dari saldo piutang itu yaitu 10 juta. Berarti 10 juta lah piutang yang tidak jatuh tempo atau yang sudah jatuh tempo sebesar 10 juta karena 10% dari cadangan dia 100 juta 10 juta. Kembali mencatat piutang itu yang telah dihapuskan pada saat tanggal 31 Desember 2018 yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Inilah jurnal yang digunakan untuk dia kerugian pencatatan piutang atau cadangan kerugian piutang. Nah, beban kerugian piutang ini didapatkan dengan mengabaikan saldo piutang dengan persentase taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, dari mana kita dapat dari 10 juta? Udah Ibu katakan 100%, berarti memiliki saldo cadangan kerugian piutang 100 juta dikali 10 dibagi 100, dapatlah dia 10 juta. Jadi jurnalnya beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Oke. Lanjut. Jika piutang pelanggan dinyatakan tidak tertagih, maka piutang akan dihapus langsung ke dalam akun piutang usaha maupun akun cadangan kerugian piutang. Oke, perhatikan lagi contoh di bawah ini. Pada tanggal 17 Januari 2019, toko 123 memiliki piutang sebesar 3 juta rupiah kepada UD Mawar. Dihapuskan karena ini akan menyebabkan cadangan kerugian piutang dan piutang usaha berkurang masing-masing sebesar 3 juta. Berarti si toko 123 memiliki hutang kepada UD Mawar. Dan UD Mawar akan menghapuskan piutang ini karena sudah tidak tertagih lagi, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Berarti pada saat tanggal 17 Januari 2019, UD Mawar akan membuat jurnal yaitu cadangan kerugian piutang pada piutang usaha sebesar 3 juta rupiah. Ini dia. Piutang yang telah dihapuskan kemungkinan dapat tertagih kembali. Sepertinya dalam metode langsung piutang tersebut harus kembali dengan membalik ayat jurnal penghapusan piutang kas yang diterima dalam pembayaran kemudian dicatat sebagai penerimaan pembayaran piutang. Nah, tadi kan Ibu jelaskan. Apabila piutangnya itu kembali untuk membayarnya atau udah kita hapuskan tetapi pelanggan kita atau pembeli kita masih dapat membayar hutangnya. Nah, tadi udah Ibu bilang, tadi kan dia jurnalnya beban kerugian piutang pada piutang usaha. Ternyata kalau dia masih sanggup membayar, dia menyatakan sanggup membayar untuk utangnya, berarti kalau dia belum memberikan uang yaitu jurnalnya beban kerugian piutang pada piutang usaha. Kalau dia sudah sanggup membayar dan ingin dan membayarkan uangnya secara cash, berarti itu jumlahnya yaitu jurnal yang kita gunakan kas pada piutang usaha. Kalau dia memberikan uang itu akan menambahkan kas uang di perusahaan. Itu dia perbedaannya. Kita buat lagi ini contoh piutang usaha toko 123 sebesar 3 juta rupiah yang telah dihapuskan tanggal 17 Januari 2019. Ternyata dapat ditagih tanggal 20 Mei 2019. PD Mawar akan mencatat penerimaan kas pembayaran piutang tersebut.
Yang pertama yaitu mencatat piutang yang telah dihapuskan, piutang usaha pada cadangan kerugian piutang. Tadi yang pertama kita beban kerugian piutang, yang kedua ini pencatatan kerugian piutang, sama, tidak ada yang, cuman yang membedakan itu pada saat kita bercerita beban kerugian piutang, bebannya itu berapa cadangan kerugian piutang, yang berarti inilah kita buat cadangan kerugian piutang. Jurnalnya itu piutang usaha pada cadangan kerugian piutang. Yang kedua mencatat penerimaan kas atas pembayaran piutang. Kalau kita sudah menerima utang, sudah menerima pembayaran dari toko 1, 2, 3, berarti jurnal yang kita gunakan itu kas pada piutang usaha. Kenapa dia kas? Karena dia udah menerima uangnya langsung, berarti menambah uang yang ada di perusahaan. Oke, sampai di situ untuk materi kita, yaitu piutang tak tertagih dan cadangan kerugian piutang. Dari contoh soal, berarti Ibu buat latihan, disimak dan dipahami bagaimana cara menyelesaikan. Kalau Ibu minta cadangan kerugian piutang, dilihat materi tentang cadangan kerugian piutang. Kalau Ibu minta soal latihannya yaitu untuk beban kerugian piutang, dilihat contoh untuk beban kerugian piutang. Jangan asal dibaca, jangan asal dilihat, diteliti dan disimak apa yang Ibu minta dalam latihan kita ini. Soalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 PT Niagara menaksir jumlah piutang yang tidak dapat tertagih sebesar 11.900.000. Piutang yang tidak tertagih dicatat dalam metode cadangan. Berarti Ibu minta metode cadangan kerugian piutang. Jadi dia minta buatlah jurnal yang tepat transaksi di atas. Oke, sampai di sini materi pembahasan kita. Jangan lupa tonton video ini. Selamat belajar untuk anak-anak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.